kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali merenungkan tentang Mazmur. Jadi kita sudah 2 kali belajar tentang pengantar, apa yang kita bisa lihat di dalam Mazmur, dan khususnya bagaimana kita bisa berdoa melalui Mazmur yang ada. Kita belajar bagaimana dalam seluruh aspek hidup kita bisa berserah, bersandar kepada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh pemazmur. Satu bagian yang kita akan pelajari lagi, kita akan baca terlebih dahulu dari Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu di sini ada kata Selah, biasanya tidak dibaca. Saya lanjutkan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada kata Selah lagi. Lalu aku membandingkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Diakhiri dengan kata Selah. Saudara, ayat ini menarik, ada 3 kata Selah dan menunjukkan satu peralihan gitu ya. Jadi sebelumnya kayak Daud tuh berseru kepada Tuhan, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dia orang ngomong seperti itu, lalu Selah. Setelah itu, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kemudian dengan nyaring aku berseru, Selah. Kemudian aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bisa tenang, aku tahu Tuhan menopang aku. Lalu endingnya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Saudara, kata ini memang biasanya nggak dibaca karena ada yang mengatakan ini bagian kayak spasi, bagian peralihan dari setiap ayat, dari setiap penjelasan. Yang menarik kalau kita lihat di Mazmur, ternyata Selah ini tertulis sangat banyak di dalam Alkitab. Ada 70 kali lebih. Perbandingannya kata amin, kata haleluya tidak sebanyak itu, tidak sampai 30 kali. Jadi kalau kita lihat, ini satu kata yang penting. Ada banyak terjemahan, ada yang paling sering kita dengar itu adalah jeda untuk permainan musik. Jadi kayak berhenti dulu sejenak. Akhirnya kita bisa menyimpulkan satu aplikasi bahwa kadang kita di dalam hidup kita perlu berhenti sejenak. Tapi kalau kita coba lihat ayat tadi, buat apa berhenti gitu ya? Kenapa kok harus berhenti? Lalu ada yang terjemahkan lagi dengan kata mengukur. Jadi ketika dia berhenti, dia ada waktu untuk mengukur, untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, untuk merenung, untuk mengevaluasi. Itu juga menarik karena kalau lihat misalnya dari Mazmur 3 tadi, tentu ketika berhenti bukan sekedar tarik nafas atau musik itu berhenti lalu nyanyian tidak dinyanyikan, tapi diam dan apa betul Tuhan tidak menolong aku? Tuhan sudah menyelamatkan aku. Bagaimana hidupku? Lalu dia berhenti sejenak, merenung, lalu kemudian, oh Tuhan adalah perisaiku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Lalu diam lagi, kalau Tuhan adalah perisaiku, sekarang aku bisa membaringkan diri lalu tidur. Menarik, jadi berhenti, kemudian mengukur. Ada lagi yang menerjemahkan, Selah itu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Ini juga menarik. Kalau kita lihat, ketika berhenti, artinya dia sekarang mengambil waktu untuk meninggikan Tuhan. Ketika dia mungkin bergumul dengan dirinya, bergumul dengan permasalahannya, lalu dia berhenti. Di dalam masa tenang itu, aku meninggikan Tuhan. Aku mengingat apa yang Tuhan lakukan, aku mau melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku, dan aku mau yakin apa yang ada di depanku. Kalau tadi lihat menarik ya, jadi Selah ada di banyak tempat. Ada yang di bagian awal, ada yang di bagian tengah, di bagian akhir. Menunjukkan semua di dalam setiap bagian ini seolah-olah ada yang katakan seperti penghubung, seperti mata rantai yang menyatukan semua itu ada di dalam Tuhan yang kita tinggikan. Nah, kalau kita coba lihat 3 ini aja gitu ya. Kita nggak analisa kata sampai terlalu dalam, tapi menarik ketika kita melihat Mazmur. Ketika kita melihat Selah ini ada 70 kali di dalam Mazmur. Bagaimana
menunjukkan ada satu kesempatan untuk umat itu bisa tenang, untuk bisa duduk diam, untuk mengukur, merenungkan, mengevaluasi, melihat setiap kebaikan Tuhan. Dan di dalam waktu mengevaluasi, tentu ketika umat bisa melihat kebaikan Tuhan, lalu mereka meninggikan Tuhan dan mereka memuji Tuhan. Saya rasa 3 hal ini sesuatu yang di zaman ini pun ternyata tidak mudah dilakukan. Duduk tenang tidak mudah dilakukan. Tapi mungkin kita belajar untuk menghentikan kegiatan kita, untuk ambil waktu tenang, untuk berusaha tenang di tengah semua kesibukan kita. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi. Tentu bukan sekedar tenang. Ketika tenang, kita coba renungkan kebaikan Tuhan. Kita coba bersyukur untuk apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan. Lalu di dalam waktu tenang itu aku mau memuji Tuhan. Aku mau meninggikan Tuhan. Karena itu ketika kita belajar bagaimana melalui Mazmur kita bisa terus berdoa. Karena Mazmur menyangkut semua kehidupan manusia. Mazmur menunjukkan dari pagi sampai malam dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan dalam segala permasalahan kita bisa melihat dengan kerangka yang baru. Tuhan yang ditinggikan. Termasuk di bagian ini. Ketika kita belajar di dalam doa kita mengambil waktu tenang. Di dalam doa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan di dalam doa kita pun mau meninggikan Tuhan. Di tengah kesibukan hari-hari ini apa yang kita rasakan? Kadang kita merasa, wah sekarang di rumah saja semua terbatas. Siapa bilang di rumah saja ternyata nganggur enggak gitu ya. Kadang kita merasa waktu justru berjalan dengan begitu cepat. Kenapa? Kemajuan teknologi. Hari ini persekutuan ini juga lewat YouTube. Setelah selesai lihat persekutuan ini mungkin kita pengen lihat yang lain dan ternyata akhirnya waktu sudah habis. Mungkin positif daripada ketika pandemi kita tidak bisa menjalani waktu kita dengan baik. Tapi alangkah indahnya di tengah segala kesibukan yang terus menerus. Kadang ada yang work from home, bekerja dari rumah bilang, atau sekolah dari rumah malah bilang tambah sibuk. Kenapa? Kalau di kantor ya kerja ngantor aja, kalau sekolah aja. Sekarang kan harus membersihkan rumah, harus membantu menjaga adik, harus membantu mengurus sesuatu. Bahkan ada yang sekolah atau kuliah sambil jaga toko. Akhirnya waktu begitu cepat, ternyata sama aja. Ketika kita terus dalam kondisi itu, kadang kita begitu lelah. Kadang kita lupa untuk bersyukur. Yang ada di dalam otak kita cuma capek, kewajiban, aku besok harus melakukan. Padahal hidup ini terlalu indah kalau kita hanya lihat sebagai kewajiban. Tapi lihatlah, inilah hidup di mana Tuhan berikan hari demi hari yang tadi. Semua bisa diikat dalam mata rantai yang sama, semua bisa disatukan. Semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang yang sekarang bukan lagi menjalani semua di dalam ketakutan karena dosa, tapi kita sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kita menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan di dalam anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus, dia juga akan menolong kita, menyertai kita. Karena itu, kadang kita juga harus mengambil waktu untuk mengucap syukur. Mungkin bukan hal yang selalu besar, tapi hal yang besar sudah dia lakukan kok, mati di kayu salib. Tentu hal yang lain dia juga bisa berikan ketika itu sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita punya waktu tenang, kita juga bisa bersyukur. Dan saat kita bisa melihat kebaikan Tuhan, hati kita akan dipenuhi pujian kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan. Semoga itu yang kita alami di dalam hari-hari ini. Hari-hari yang terus kita harus berjuang. Pergumulan belum selesai. Pandemi sudah 1 tahun. Tapi kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena itu, ambil waktu untuk tenang. Renungkan setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Tinggikan Dia. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang indah. Mungkin satu hari ini kita sudah beraktivitas. Mungkin ada banyak masalah, ada banyak beban, ada banyak hal yang saat ini mengganggu pikiran kita. Tenangkan diri kita bersama dengan Tuhan.
Mungkin tidak perlu berkata apa-apa. Mungkin kita hanya diam, kita merasakan kebaikan Tuhan itu. Atau mungkin kita berseru memanggil namanya. Ambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Di dalam ketenangan ini, saya mengajak kita juga merenungkan kebaikan Tuhan. Mungkin tidak harus hal besar, saya mengajak kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan hari ini. Mungkin hari ini saja. Dari pagi tadi, apa yang kita bisa rasakan, yang kasih Tuhan, yang kita bisa rasakan. Kita mau mengucap syukur untuk hari ini. Apa yang kita bisa alami, kita bisa rasakan, sebutkan itu. Mengucap syukurlah. Mungkin untuk malam hari ini, mengucap syukurlah. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sekarang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang layak untuk kami sembah, kami puji. Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang bahkan rela mati di kayu salib bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami tahu kami lemah dan terbatas, tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Engkau adalah gembala kami yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Bila kami terus meninggikan Engkau, bila setiap apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu, berkenan kepadamu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, orang-orang yang begitu Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh bersekutu, kami boleh memuji Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan, boleh berdoa. Kami mau terus berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk setiap pemimpin di negara ini. Tuhan yang mau tolong, ada banyak keputusan, kebijakan yang harus diambil di masa-masa ini untuk memulihkan perekonomian, untuk distribusi vaksin, atau mungkin banyak hal. Tuhan tolong berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami. Kami mau terus mendoakan mereka, kami mau terus mendukung mereka. Kami juga berdoa untuk pandemi yang mungkin secara data sepertinya sudah membaik, tapi ada masih banyak orang yang bergumul dengan pandemi ini. Mereka yang mungkin baru sembuh, mereka yang masih berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Atau mungkin saat ini masih ada yang terbaring sakit karena COVID. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang mau berikan kekuatan, Tuhan mau hiburkan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan berduka. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Di dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, tapi kami yakin Tuhan akan mencukupkan itu. Biar kami terus percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ada yang bergumul dengan studi, Tuhan juga tolong berikan hikmat kepada anak-anak kami, supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Kalau ada dari kami yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan juga yang mau pulihkan. Dan terakhir kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk gereja-gereja di tengah segala keterbatasan ini. Biarlah kami tetap bisa bertumbuh iman kami. Untuk anak-anak Tuhan, Tuhan terus pimpin. Di masa ini kami terus bisa menjadi garam dan terang dan menjadi saksi-Mu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.